Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar konversikan bonus menjadi dana pensiun. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mbak Chandra. Pak Nanang, ini berbicara mengenai bonus, terutama ini bonus tahunan yang biasanya diterima oleh para karyawan nih Pak ya. Betul. Ini biasanya mereka sangat senang karena dapat tambahan dana untuk memenuhi, membelanjakan sesuai keinginannya mereka mau ya. Pandangan Bapak bagaimana? Sebaiknya bonus tahunan ini diapakan sih Pak? Betul. Nah biasanya nih Mbak ya, kalau kita bicara bulan Januari, Februari, Maret, ini umumnya para pekerja sedang menanti bonus-bonus dari perusahaan atas hasil kinerjanya dia. Nah cuma misalnya jadi pertanyaan, begitu dapat bonus, itu mau diapakan? Biasa kalau kita lihat nih, Januari, Februari, Maret, biasanya langsung mobil baru iklannya banyak. HP baru, mobil iklannya juga banyak, dan juga iklan-iklan mengenai gadget seperti itu. Oke, ini tentunya ini salah satu perilaku konsumtif yang sebaiknya tidak dilakukan ya Pak ya. Nah untuk ditabung sebaiknya berapa persen bisa dibelanjakan, barangkali ada saran dari Pak Nanang? Itu kembali lagi kebutuhan dari masing-masing karyawan atau dari nasabah. Kenapa? Kalau kita bicara ya, katakanlah kita dapat bonus buat beli mobil. Nah katakan mobilnya harganya 200 juta. Ya. Nah tahun depan mobilnya bagaimana? Harganya turun karena ada depresiasi di sana. Ya. Nah sementara kalau kita tabung, khususnya masuk ke tabungan dana pensiun, duit 100 juta, 10 tahun lagi dapat duit 1 miliar. Nah tentunya hal itu yang mesti kita edukasi ke masyarakat. Ya harus dipikirkan barangkali supaya bonus itu tidak tidak pada akhirnya dibelanjakan untuk barang-barang yang mengalami akumulasi penyusutan ya Pak ya, tapi justru memberi nilai tambah. Betul. Oke, yang seperti apa kiranya? Ada saran? Contohnya adalah kita bisa masukkan ke dalam bentuk program DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Nah, karena di dana pensiun lembaga keuangan bonus kita itu akan berkembang dengan investasi yang kita pilih. Seperti itu. Oke, jenis investasi apa yang biasanya ditawarkan di DPLK? Umumnya kalau DPLK di Indonesia itu menawarkan sebagai dasar itu dalam bentuk deposito atau money market, terus dalam bentuk juga obligasi, dan juga dalam bentuk saham. Nah tentunya peserta nanti bisa melakukan pemilihan investasi tersebut. Jika kita ingin menyimpan dana bonus itu, kemudian kendaraan investasi apa yang sebaiknya kita pilih di dalam DPLK ini? Paling baik adalah menyesuaikan pilihan investasi sesuai dengan umur. Semakin muda umurnya, maka tentunya sebaiknya adalah diversifikasi risikonya adalah risikonya semakin tinggi. Contohnya seperti saham ataupun obligasi. Namun kalau umurnya sudah mendekati usia pensiun, tentunya investasinya itu lebih ke konservatif seperti dalam bentuk deposito atau money market. Seperti itu. Jadi DPLK-nya sendiri kita sebaiknya mempelajarinya juga ya Pak, kemana dana kita kemudian akan dimasukkan. Nah tapi kelebihan mengkonversikan bonus kita kemudian menjadi dana pensiun itu apa ya Pak? Kelebihannya seperti ini Mbak. Tadi saya sebutkan kalau kita bicara barang konsumtif pasti akan turun 1 atau 2 tahun kemudian. Tapi kalau kita konversi bonus dalam bentuk tabungan dana pensiun bukan turun, tapi masih bertambah seperti itu. Asal kita memilih investasi sesuai dengan profil risiko kita. Oke, nah jika pemirsa barangkali yang menyaksikan ingin segera mengkonversikan bonusnya menjadi dana pensiun, apa yang bisa ia lakukan? Langkah apa yang paling pertama? Pertama ada insaf dulu Mbak. Insaf bahwa bonus itu bukan tujuan konsumtif. Setelah insaf kemudian irit. Irit bagaimana dia kemudian bisa mengakomodasi dari katakanlah bonusnya 20 juta, katakanlah 50% masukin ke program dana pensiun. Kemudian investasi sesuai dengan profil risikonya seperti itu. Oke, ini saran dari Pak Nanang barangkali bagaimana untuk memanfaatkan bonus kita sehingga paling tidak bonus ini tidak habis begitu saja, tapi justru menjadi lebih banyak lagi. Apa sarannya Pak? Sarannya adalah balik lagi adalah kita untuk kembali lagi kita tujuan kita adalah sejahtera masa depan. Nah, lebih baik kita mengirit-irit dulu di masa sekarang untuk kesejahteraan di masa depan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nanang atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar investasi ataupun asuransi, kami tunggu pertanyaan Anda melalui Twitter ataupun email kami. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh